Nah, contohnya proses yang irreversible itu ya kita bisa lihat di sini dari contoh kita tadi yaitu blok es yang meleleh. Tentu kita tidak melihat secara spontan terjadi hal yang sebaliknya ya. Sebenarnya ketika dia meleleh itu apa yang terjadi? Jadi ada kalor yang masuk ya kan, lalu kalor yang masuk ke dalam blok ini tadi digunakan untuk mengubah wujudnya ya. Nah, kita tidak pernah melihat peristiwa yang terjadi sebaliknya. Jadi suatu air gitu tiba-tiba temperaturnya turun sendiri atau kalor keluar dari sistem air tersebut sehingga dia akan menjadi blok es. Nah, misalkan tadi blok esnya itu bentuknya kayak balok gini. Yang membuat dia lebih tidak mungkin adalah ketika kalornya keluar tadi, dia akan tersusun kembali menjadi bentuk balok yang seperti ini. Nah, proses yang tidak bisa dibalik itu adalah proses yang irreversible ya. Nah, kemudian poin ketiga, dalam mempelajari hukum satu termodinamika, asumsi proses yang dipakai adalah proses yang reversible. Jadi proses-proses khusus yang pernah kita bahas seperti isobarik, isotermal, adiabatik itu kita asumsikan itu adalah proses-proses yang reversible yang sebenarnya memang nggak ada, tapi itu nanti jadi batas-batas untuk menetapkan mana mesin yang bisa mungkin terjadi, mana mesin yang tidak bisa ada gitu, menurut hukum kedua termodinamika. Atau misalkan itu menjadi batas atas efisiensi. Misalkan kita memiliki suatu mesin, kemudian mesinnya itu kita dekati dengan proses yang reversible, kemudian mesin itu menghasilkan efisiensi tertentu, maka tidak mungkin suatu mesin kita bisa buat mesin yang mesin itu memiliki efisiensi yang melebihi efisiensi yang dihitung menggunakan hukum satu termodinamika yang menggunakan asumsi proses yang reversible. Jadi proses mesin real itu sebenarnya proses-prosesnya adalah irreversible yang efisiensinya itu adalah lebih rendah daripada mesin-mesin yang menggunakan asumsi bahwa proses-prosesnya itu adalah reversible. Kemudian sebagian besar proses di alam adalah proses yang irreversible. Di situ ada 3 contoh, yaitu minuman panas yang melepaskan panas ke lingkungan kemudian mendingin. Jadi Anda buat misalnya minuman panas gitu, terus Anda letakkan di dalam ruangan, yang lama-lama nanti pasti minuman tersebut yang panas tadi akan menjadi dingin, dalam artian panasnya akan lepas ke lingkungan sehingga temperatur dari minuman tadi akan sama dengan temperatur lingkungan. Kemudian gelas yang jatuh kemudian pecah berkeping-keping. Ya, kita nggak pernah lihat dari misalnya ada seseorang menjatuhkan gelas, kemudian gelasnya pecah berkeping-keping, kemudian kita lihat kepingan-kepingannya tadi kemudian bersatu kembali, terus misalnya loncat ke atas meja lagi secara spontan dengan cara menyerap energi yang tadinya dilepaskan ketika gelasnya pecah. Kita tidak pernah lihat proses itu terjadi. Walaupun sebenarnya menurut hukum konservasi energi, kelestarian energi itu tidak melanggar hukum tersebut, tapi dia melanggar hukum kedua termodinamika. Dan kondisinya kan dari acak ya, menjadi tidak acak dalam artian kondisi awal itu adalah misalnya struktur molekul di dalam gasnya itu teratur, molekul udara juga ya punya keacakan tertentu, tapi ketika gelasnya pecah dia sedikit memanaskan temperatur udara sekitar dan juga ada gelombang suara yang dilepaskan, maka jumlahan energi panas dan gelombang suara tadi akan membuat udara di sekitar menjadi lebih acak lagi dari yang tadinya sudah acak gitu ya, sehingga dari yang lebih teratur menjadi lebih acak, atau lebih dari sesuatu yang acak menjadi lebih yang acak lagi gitu, lebih acak lagi. Nah, itu adalah proses yang spontan. Kemudian poin terakhir, reversibilitas suatu proses pada suatu sistem dapat dilihat dari perubahan entropi sistem tersebut. Nah, tadi di sini kita bisa mengkuantifikasi atau menghitung apakah suatu sistem itu reversible atau tidak dari menghitung sesuatu yang disebut dengan entropi ya. Nah, sekarang kita bahas di sini ada entropi. Kita tidak akan membahas penurunannya. Di sini hasilnya saja sudah muncul. Secara matematika entropi diberikan oleh delta S sama dengan Q per T. Nah, sebenarnya ini kita bisa banyak menggunakan
simbol-simbol yang lain. Anda kalau belajar di buku akan menemukan di sini. Bisa dituliskan sebagai delta Q dibagi dengan T, atau ada juga simbol yang menunjukkan bahwasanya ini adalah dq per T. Tergantung nanti pendekatan pembahasannya itu seperti apa. Tapi ini sama ya, intinya Q itu adalah panas yang masuk atau keluar dari suatu sistem tertentu ya, perubahan panas. Orang bisa katakan juga panas yang masuk atau keluar dari suatu sistem tertentu itu adalah perubahan panas. Nah, di sini poin kedua, untuk sistem yang terisolasi, jika prosesnya itu reversible, maka entropi tidak mengalami perubahan atau delta S-nya sama dengan 0. Nah, ini syarat proses yang reversible. Ini adalah syarat proses yang reversible ya. Syaratnya gini, jika prosesnya reversible, maka entropi tidak mengalami perubahan. Jika prosesnya irreversible atau tidak bisa dibalik arahnya atau spontan, maka delta S itu lebih dari 0 gitu ya. Proses yang irreversible itu adalah proses yang spontan tadi ya. Kemudian poin berikutnya, pernyataan hukum kedua termodinamika adalah untuk sistem yang terisolasi berlaku delta S lebih besar sama dengan 0. Ya, entropi itu hanya bisa tetap atau bertambah untuk suatu sistem yang terisolasi, dia tidak bisa berkurang. Nah, kemudian dari sini kita akan bahas lagi untuk sistem yang terisolasi, saya memiliki relasi ini. Delta S total atau perubahan entropi total itu adalah perubahan entropi sistem plus perubahan entropi lingkungan ya. Jadi ini kan sama seperti perubahan entropi yang ada di sini rumusnya, Q per T itu adalah delta S. Atau saya bisa tuliskan seperti ini. Delta S total itu sama dengan delta S sistem plus delta S lingkungan. Nah, nanti dengan cara menghitung ini, maka kita bisa tentukan dari delta S total ini bisa ditentukan apakah prosesnya reversible, irreversible atau reversible gitu ya. Irreversible atau tidak. Yang jelas kita bisa tentukan apakah proses tersebut irreversible. Ya atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya delta S-nya lebih besar dari 0, maka dia irreversible. Nah, di sini langsung aja ada contohnya. Sebuah balok es bermasa 5 gram dibiarkan meleleh dalam ruangan yang temperatur dalam ruangan tersebut 27 derajat Celcius. Hitung perubahan entropi pada es yang meleleh. Hitung perubahan entropi pada es yang meleleh pada ruang dan perubahan entropi total. Jadi sebenarnya dia menanyakan 3 hal. Jadi yang ditanyakan perubahan entropi pada es yang meleleh, kemudian pada ruangan, dan perubahan entropi totalnya berapa. Berarti jumlahan perubahan entropi pada es sebagai suatu sistem dan pada ruangan sebagai lingkungan. Jadi kalau kita gambarkan di sini situasinya, misalnya saya punya meja gitu ya. Kemudian di sini ada es di dalam ruang, kan lama-lama esnya itu akan meleleh gitu ya. Dia akan meleleh menjadi air. Nah, di sini ruangan ini memiliki temperatur 27 derajat Celcius atau sama dengan berapa Kelvin? 27 ditambah 273 kan? Sama dengan 300 Kelvin. Nah, oke, 300 Kelvin. Kemudian ini adalah lingkungan. Lingkungan itu kita anggap temperaturnya konstan, tidak berubah. Nah, es selama perubahan wujud itu juga konstan temperatur esnya. Es itu selama perubahan wujud dia temperaturnya konstan, T-nya sama dengan 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Nah, di sini untuk menghitungkan prosesnya itu kenapa dia bisa meleleh, karena ada panas yang masuk ke dalam es kan. Nah, panas yang masuk ke dalam es ini asalnya dari mana? Dari lingkungan ya. Jadi Q atau delta Q tadi yang diserap dia akan delta Q ini akan mengurangi kalor di dalam lingkungan, tapi dia akan menambahkan kalor masuk ke dalam es sehingga dia meleleh. Tuh. Nah, sekarang kita akan hitung entropinya satu persatu. Nah, di sini diberi keterangan tambahan kalor lebur esnya itu adalah 334 kJ per kilogram.
Nah, sekarang kita akan hitung delta S dari S-nya dulu sebagai suatu sistem ya. Maka ini kita hitung delta Q yang di dalam S dibagi dengan T, temperatur dari S. Nah, ini kita lihat kita akan menggunakan rumus kalor lebur ya, karena dia S-nya itu adalah dalam proses melebur, maka di sini massa S dikali dengan kalor lebur S, delta Q yang masuk. Nah, ini Anda bisa lihat lagi di pelajaran kita tentang peleburan ya. Untuk menghitung kalor laten peleburan itu kan adalah massa dikali dengan kalor lebur ya. Kemudian T dalam S itu adalah 273 Kelvin TS ini. Nah, ini baru kita masukkan angkanya satu-satu. Massa S-nya itu adalah 5 gram. Di sini kalor lebur S-nya dikasih ini. Jadi kita bisa hitung. Nah, ini kan berarti sama dengan, kita bisa tuliskan juga 334 Joule per gram gitu ya, karena kilonya sama-sama dicoret, sehingga kita bisa tuliskan di sini 5 gram kali 334 Joule per gram dibagi dengan berapa Kelvin. Di situ 0 derajat Celcius adalah 273 Kelvin. Gramnya kita coret. Nah, kita hitung pakai kalkulator. Lima dikali 334 dibagi 273, 6,12. Jadi di sini adalah 6,12 Joule per Kelvin. Ini adalah perubahan entropi dari sistem yang berupa S. Nah, kita udah jawab yang pertama ya, perubahan total entropi. Perubahan entropi pada S. Kemudian perubahan entropi pada ruang, lingkungan kan, ruang itu adalah lingkungan, sama dengan delta Q yang lingkungan dibagi dengan temperatur lingkungan. Gitu. Nah, di sini saya akan punya nah, di sini ada relasi bahwasannya, ingat di sini tadi adalah panas yang masuk dalam S adalah panas yang keluar, panas yang diserap dari lingkungan, yang artinya apa? Yang jumlahnya sama kan, cuman yang satu mengurangi yang lain gitu kan, yang artinya delta Q lingkungan itu sama dengan minus, atau panas, perubahan panas yang dari lingkungan itu sama dengan panas yang masuk pada S ya. Yang artinya kita punya relasi kayak gini, delta Q lingkungan sama dengan minus delta Q S. Nah, di sini berarti kita udah punya tadi panas yang, berarti di sini kita bisa tuliskan sama dengan minus yang di atas tadi, minus dari 5 gram kali 334 Joule per gram. Nah, ini kan sama saja panas yang diserap dari lingkungan ya. Dia minus itu menandakan panasnya, perubahannya itu adalah negatif, delta Q-nya adalah negatif, yang artinya panasnya hilang sekian dari lingkungan. Dibagi dengan temperatur lingkungan adalah 300 Kelvin. Ya, kita hitung. Di sini gramnya coret. Kita hitung lagi menggunakan kalkulator. 5 kali 334 dibagi 300. 5,57 gitulah, kita bulatkan 5,57 sama dengan minus 5,57. Nah, kita lihat di sini perubahan lingkungannya itu adalah perubahan entropinya negatif. Tapi di sini kita ingin menghitung perubahan entropi total kan. Nah, yang menandakan suatu proses itu berjalan spontan atau tidak itu adalah perubahan entropi total, yang merupakan perubahan entropi sistem ditambah dengan perubahan entropi lingkungan. Ya, yang sama dengan ini tinggal dijumlah aja, gitu ya. Nah, ini kita hitung lagi pakai kalkulator. 6,12 dikurangi 5,57 sama dengan 0,55 positif ya. Jadi ini adalah 0,55 Joule per Kelvin, yang artinya dia positif, lebih besar dari 0, yang artinya prosesnya adalah spontan atau irreversible.